Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي وفقنا واهدنا إلى صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رحمه الله تعالى نفع الله تعالى به وبعلوم مشايخنا بالدارين آمين. وفي قراءة الحديث بعد الآذان وقبل الخطبة فيقول للمكلف لاجتناب الكلام المحرم أو المكروه على اختلاف العلماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الخبر على المنبر وهو حديث صحيح. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ابتداء الخطبة لكونه مشتملا على الأمر بالإنصاف. وكذا الآذان الذي فوق المنارة قبل الآذان الذي بين يدي الخطيب بدعة حسنة أحدثها عثمان رضي الله عنه وقيل معاوية لما كثر الناس. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kemudian ujar beliau wa fi qira'atil hadis ba'dal adzan, dan tentang masalah membaca hadis sesudah azan, wa qabla al-khutbah, dan sebelum khutbah. Karena semalam itu kan dulu itu pembicaraannya adalah sesuatu yang ada terjadi di zaman Nabi atau sesuatu yang diadakan oleh sahabat Nabi. Nah, termasuk ujar Imam Nawawi adalah wa fi qira'atil hadis ba'dal azan, yaitu pada masalah membaca hadis sesudah azan, wa qabla al-khutbah, dan sebelum khutbah. Lalu bila atau muadzin baca hadis, wa idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati amsid wal imam yakhutubu faqad laghawt. Nah, baca hadis itu tayaqqudun lil mukallafi, ini adalah mengingatkan kepada orang-orang yang mukallaf. Jadi tayaqqud mengingatkan. Jadi tayaqqud itu biasanya bangun guring, artinya menjaga mengingatkan kepada orang-orang yang mukallaf. Jadi khusus disebut nang di kitab adalah orang-orang yang mukallaf. Nah, kenapa jadi bahasa Imam Nawawi mukallaf? Karena kisah nang semalam itu kan Imam Nawawi jadi sidin nang ke Jumat itu orang-orang yang sudah akhir balik memayis dan mukallaf. Nah, itu. Jadi nang membawa kakak makan ke Jumat dijaga apa? Ini bahan rame imam sujud nya berampik. Aku kita mulai di sini saya buntu, buntu sana nyaut ya. Jadi nang membawa kakak-kakak itu dibawa, dijaga ya. Nah, itu dihalep ya. Kakak-kakaknya yang dihalep. Nah, ini mengingatkan lil mukallafi, kepada orang-orang yang mukallaf, lijitina bil kalamil muharrami, untuk menjauhi perkataan yang diharamkan. Jadi karena sudah di dalam masjid, jangan menggawi sesuatu yang hukumnya haram, jangan berpandir sesuatu yang hukumnya haram. Apa contohnya yang haram? Berdagang di masjid, di jualan. Lihat bekas kawan bina bungas dan mana kok kesini zaman punya sakit pada nyaman. Wajib pada bagus benar nih. Lalu menawar harganya berapa nih? Oh jer, mau pindah cocok udah lapas saja. Sekalipun niatnya bekerja, ya, tapi bahkan rasa menjual-jual aja. Ini kan perkataan, sesuatu perkataan yang diharamkan. Udah boleh. Nah, itu awil makruh, atau perkataan hukumnya makruh ala ikhtilafil ulama. Ini makruh dan haram itu ya Imam Nawawi ada beberapa pendapat tentang 4 pendapat ulama tentang apa aja yang haram, tentang apa aja yang makruh
digawi di dalam masjid. Nah, termasuk itu berampik, itu berampik di dalam masjid itu ada dua pendapat ulama, ada nang haram, ada nang makruh. Ada nang haram, ada nang makruh. Gitu. Tapi kalau di dalam kitab belum baca tuh hadis semua dengar kitabnya sini mengadakan hukumnya haram. Nah, pada ada hajat juga rampik kan, bapak rampik di masjid. Jadi kalau iya loh ada orang sambutan apakah di gini bacaan salawat jangan kita akan membangun jembatan sampai ke Makkah. Bik mahayal ya. Bepandir urusan dunia di masjid lalu untuk ampik peresmian angkat kita pelantikan pembekal di masjid. Bertuntung dengan ini saya lantik. Bismillah bersumpah tuntung. Wah, kami berampik di masjid ya. Di alasan kayak baharinya Nabi masjid terus itu nyam lain kisahnya zaman Nabi tahun zaman kita lain ya. Nah itu jadi politik nang digawi Nabi lain lawan politik kita ini politik kayak tahu ini dunia lain politik Nabi lainnya. Nah itu jadi makruh ada nyambat makruh ada hukumnya haram jadi keampik jadi yang lagi keampik di masjid ya lebih ada daya untungnya juga ya tinggi. Jadi karena itu di masjid itu ya termasuk nah ini adalah termasuk ala khilafil ulama tapi nama utama ya antaranya juga ya betul. Kemudian nah barokah di masjid nah itu termasuk khilafil ulama juga. Barokah di masjid itu khilafil ulama juga. Kalau bibir pagi mau sih bibir pagi nyamper biasanya bibir pagi ke beberapa masjid haram di sini. Tahu dia biar. Ya guru nanang. Pak Proja guru. Jadi gitu ada ikhtilafil ulama. Tapi kesimpulannya tadi ada ikhtilafil ulama. Nah itu. Gitu. Menurut nggak baik. Jadi ulun baru haram di masjid kenapa? Ulun tahu ulun dari baru ini tahu ulunnya mana aja ya? Ada kali ulun. Ada petang baru ulun. Kau aja ulun makanya itu. Nah, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadzal khabar 'ala al-mimbar dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau membaca akan ini hadis di atas mimbar. Membaca artinya menyampaikan ini hadis bukan baca ya. Adalah Nabi menyampaikan hadis tersebut di atas mimbar. Nah, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansitu Nabi di atas mimbar. Wa huwa hadisun hasahih dan itu adalah hadis yang sahih. Wa la'allahu sallallahu alaihi wasallam yaquluhu fi ibtida'il khutbah dan barangkali ujar Imam Nawawi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tersebut ketika beliau sebelum memulai khutbah. Likaunihi mujtamilan 'alal amri bil insat karena hadis tersebut merupakan perintah untuk diam. Jadi sebelum Nabi berkhutbah lalu ujar Nabi kan bisa menangati tadi idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit tadi wal imam yaktubu faqad baghaut. Nah itu. Kemudian perkara yang baru lagi wa kadzal adzanul ladzi fawqal manarati qabla al-adzan dan begitu juga azan di atas menara sebelum azan khutbah. Azan 2 kali. Nah, ini adalah bid'atun hasanatun sesuatu yang baru. Ahdatsaha Utsman radhiyallahu an yang memulai azan 2 kali itu adalah Sayyiduna Utsman radhiyallahu an. Wakilah dan menurut pendapat ulama yang lain Muawiyah lima kasuran nas kenapa jadi Sayyidina Muawiyah memulai kenapa sidin jadi 2 kali azan lima kasuran nas karena mulai banyak benar manusia. Jadi artinya di zaman Nabi itu azan sampai Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar maka azan Jumat maka masih 1 kali.
Nah di zaman Sayyidina Utsman lalu ditambah sidin menjadi 2 kali. Nah itu. Tapi menurut pendapat yang lain menjadi Imam Nawawi dan Al-Bandani yang memulai itu adalah Sayyidina Muawiyah. Nah terserah mungkin nak mana karena ada kira. Tapi berarti nama Muhammad adalah pendapat yang menyebutkan yang memulai azan 2 kali itu adalah Sayyidina Utsman. Nah itu. Ya ini sampai masalah ini dibahas juga di YouTube, di Facebook banyak kan gitu. Artinya Nabi sudah pernah 2 kali, atau 2 kali. Oh, sahabat nama gawi. Nah, itu jadi dimulai azan 2 kali itu oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kita akan mengalih-alih ya, oh Sayyidina Utsman nama mulai, Sayyidina Utsman nama mulai ini kan bahasa salah ya. Sayyidina Utsman minggu asfar minantu Rasulullah ya, sahabat Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, kurang apa sih dia? Kita hanya hidup berharap membahas gitu. Nggak ada pernah berkumpul lawan Rasulullah, nggak ada bertamuah lawan Rasulullah, nggak ada suah mencapai tangan Rasulullah, berharap membahas Sayyidina Utsman bilang liar manusia. Nah itu. Kemudian wa yusannu an takuna al-khutbatu fasihatan jazilatan la mutabadzilatan wala raqiqatan. Dan disunatkan bahwanya khutbah itu adalah orang yang fasih. Jazilatan lancar. Jazilah atau jazilah lancar. La mutabadzilatan ada apa mutabadzilah ini lawan fasih itu ada fasih artinya orang ngalih menangkap apa nang disampaikan di sini aktifnya stroke belum mau lagi iya ada padahal yang lain banyak aja ya jangan disuruh-suruh ya kenapa sidin kada fasih lidah sidin masih ngalih nang lain banyak aja maka suruh nang lain. Bingung orang, apa dibaca sidin aja, sidin baca 2 aja bingung. Nak maamin akan ngalih juga ya. Tinggi jadi nanang fasihah jazilah la mutabadzilatan wala raqiqatan dan jangan diurang bajuju bahasa kita Banjar ya. Bahasa Arab tutup baca rukun-rukunnya uyuh benar ya udah suruh naik khatib juga. Menuntung akan khutbah kedua tuh bilang tak palu leher sidin. Qaribatan lil fahmi kemudian mudah dipaham oleh orang la gharibatan wahsyatan dan jangan semakai sesuatu bahasa nang ganjil nang jelek. Naik khutbah alhamdulillah di masa yang sekarang era reformasi marilah kita mau nang bahasa nang reformasi itu bingung jemaah. Adapun asumsi pertama, wah, pulang di jemaahnya artinya ya, ini mah ngalih, minggu dulu kirim surat aja, hati baik bahasa nggak paham aja ya. Jadi janganlah gharibatan, jangan memakai bahasa mengalih di dengar orang. Ya, gharibah ini artinya jarang orang mendengar. Jangan memakai bahasa mengalih. Nah itu, jadi ujar guru muas sama kayak disesuaikan di sini apa yang kita sampaikan, apa sesuai di situ. Jadi bukan dari itu, jadi guru muas sesuaikan momen yang kita sampaikan sesuaikan di situ. Itu juga ya. Jadi jangan artinya maka yang kita suruh kita menyuruh orang untuk bertakwa lawan Allah. Kalau kita khutbah sampai masalah ekonomi, sosial, politik dibahas di khutbah ya. Jadi ucapan jemaah ini ngapa ini kampanye kan apa judulnya kita masuk juga tuh sambutan dia acara udah ingat dari arwah Abu Bakar ini ceramah di Sabila narang di radio cuma bahari itu kan rancak bila maulid itu berdua ketiga sambutan yang pertama oleh panitia Imam Barat, sambutan yang kedua oleh ketua RT, sambutan yang ketiga oleh kepala desa. Semua bertiga sambutan. Akhirnya kena membawa acaranya ceramah juga. Ketua RT-nya mengisahkan maulid juga.
pembakalnya kisah maulid juga. Akhirnya ceramah seperempat jam mampir sidin. Jadi sidin habis sudah modal aku diambil oleh panitia tadi. Ya lagi. Jadi beda acara tuh pada perlu banyak sambutannya lah. Seikong itu cukup kami lah. Nggak ada sistem kayak kita ini aja pembawa acara langsung sambutan nggak ada mengalihi ya. Itu ya karena itu menurut membawa acara yang penting aja sambut dan acara yang kedua membaca dan suci Al-Quran dah terus nopo panjangnya acara yang ketiga sambutan dengan bisa acara yang keempat itu ya yang ada panjang ya ini orang kadang menghadapi pembawa acara juga ini orang kan menghadapi pembawa acara ada perlu juga orang membawa acara orang yang dihadangi orang itu ceramahnya mengajinya ya lah ini kepanjangan ini kan membawa acara menyaki orang bener kalau sambutan panitia ini kayak kampanye gitu. Jadi buat sambutan itu pokoknya terima kasih minta maaf isinya habis deh ya. Nah itu kita masuk khutbah. Khutbah jadi di dalam kitab itu tanda orang alim itu khutbahnya pendek, bayangnya panjang. Dan kita terpaling khutbahnya setengah jam, ada sembahyangnya kuliah lawan bolho. Tapi kita alhamdulillah ada ya, semua ada namanya sudah rata-rata paling khutbah 5 menit untung. Nanti pasannya panitia aja sudah khutbah cukup 5 menit ya. Ini kan kok panjangnya. Itu sembahyang kita nanti lawasi. Kecuali hujan, mun hujan kayak apa? Mun hujan sunat si imam meringankan sembahyang. Jangan kita harus hujan, harus nih jamaah nikimus nanti luar imamnya ada berhampihan mengpakat 4 jam dibaca ayat misalnya. Jangan. Ya. Jadi bila hari hujan maka cukup surah yang pendek. Mun imamnya mana ya? Imaman kerbat basah. Ya. Ada betah basah, dia mah makmum nang di teras ya lo. Angin mulai sana deres ya lo, menggetar ya. Gitu. Ya urunan gitu. Jadi jimus dan makmum ya lo. Jadi bedanya hujan, ada perlu panjang ayat. Ada bapak kuliah kolho, hari hujan ya, hantam kuliah kolho ada bapak juga ya lo. Kira dia makmum protes nah, juga aku ketemuan nangis sembahyang Jumat kuliah kolho. Bila ada nang bocap itu suruh saya guru nanang ada kesitin dalilnya. Iya betul. Jadi khotbahnya itu pendek, sembahyangnya panjang. Itu nang tanda orang alim. Itu jadi kita piana. Kita biar ada ceramahnya tuh buatnya membagi cuma ampun guru pakai dia. Nah, qaribatan lil fahmi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang la gharbiyatan dan jangan bahasa nang alih. Qaribatan bukan berlebihan. Qaribatan jangan bahasa nang alih. Nah, itu bahasa kantor, nang bahasa Eropa. Itu baru bisa ditinggal, bisa dibawa-bawa ke khotbah ya kenapa? Ke masyarakat kita kan paham juga ini. Oke. Nah, itu. Jadi nang paham ya. Nang mana nang paham gitu. Jangan gaya ceramah di Taman Mini gitu. Taman Mini Jakarta ya di bawah ke Sungai Danau ini ceramahnya ada mau khotbahnya ada mau rasuk gitu. Bahasanya lain. Jadi sampai mikir Jackson mungkin disambat di khotbah. Wah kalau bahari mau khotbah mikir Jackson disambat masjid kita sini. Tapi orang luar, lain orang kita ya, dan orang luar, dan orang kita. Nah jadi kan masuk itu artinya majur orang khotbah. Ini ya orang nanti suruh khotbah. Jangan mantang-mantang sini orang badahi. Ini badahi ya. Mantang-mantang sini orang badahi, lalu disuruh khotbah. Nah jangan sembarangan dulu nanti alim. Kata kalau orangnya paham nggak lawan ilmu agama atau kata paham bah lawan rukun di khotbah atau kata itu mana orang alim nang disuruh silakan ya itu orang alim silakan ya
Idla yantabi'u biha aksarun nas mutawassitatan. Kenapa amun bahasa nang ngalih-ngalih dipaham orang itu jadi Imam Nawawi la yantabi'u biha aksarun nasi mutawassitatan. Pasti bahasa kitanya kada tapi bermanfaat gasan orang. Nang separuh-separuh itu nang pahamnya gitu. Paruh-paruh saja nang paham enggak apa. Nang kada tahu di bahasa laut ya ada mengerti bang ya. Bubuhan nang reformasi macam-macam bukan bahasa laut tuh. Ada bubuhan nang kuliahnya ini belajar emang kita ada belajar ada mengerti. Nah li'anna tawila yamullu wal qasiru yakhullu. Kenapa? Karena nang panjang itu memuyakakan orang. Nah, bahasa Imam Nawawi ini yamullu muyak di sini. Malah muyak bosan. Li'anna tawila yamullu karena nang panjang itu orang muyak di situ. Nah, bahasa kita bahasa Imam Nawawi sudah. Jadi istri mengungkap panjangan mah khutbah itu orang muyak. Jangankan nang panjang dan khutbah nang pendek kita teguring gitu. Iya kan? Apalagi nang panjang gitu. Wal kasir ya kullu dan nang pendek itu memudahkan orang. Nah itu. Jadi amun kawa mudah gasan apa dipersulit ya. Nah itu. Amun kawa aja nyaman baik deh nang nyaman juga itu. Qala al-Adra'i wa hasuna ayat talika dzalika fi ikhtilafi ahwalin wa azmanin wa asbabin. Dan patutlah nang demikian itu berbeda-beda sesuai ikhtilafi ahwalin dengan berbeda-beda hal wa azmanin zaman wa asbabin dan sebab. Nah itu jadi tapi Pak ujar Imam Nawawi bisa-bisa artinya menempatkan di mana kita berpandir posisinya. Di mana kita bisa berpandir posisinya maka kita sesuaikan berpandir di situ. Nah itu. Orang padang bahumaan maka yang kita kisahkan adalah misalnya zakat benih. Orang berdagang maka yang patut bagus dikisahkan adalah zakat mal. Ya, pas tuh antaknya. Karena bahasa itu pas tuh. Ini kita tak jangan salah surung ya, kurangnya buah tambahan bahuma aja sudah misalnya. Kita datang ke situ kisah zakat mal misalnya tuh. Nah, apa kisah zakat profesi misalnya makinnya ini kan nyambung benar. Nah, nang bujur itu berarti zakat bahuma orang bahuma nang kayak ini, nang nggak bermodal nang kayak ini, nang curah hujan aja nang kayak ini ya. Nah, itu termasuk nang kayaknya zakat profesi tadi. Nah, ini kan remeh tuh orang zakat profesi. Nah, zakat profesi itu di Imam Na'ampat kata ya. Zakat profesi ini hanya Yusuf Al-Qardawi Sidin Bajtihad mewajibakan apa ngarannya zakat profesi. Kalau ada khilaf tapi sedikit lain mazhab kita kalau ada khilaf Yusuf Al-Qardawi ini kalau ada khilaf Hanafi rasanya besar. Nah itu zakat profesi. Jadi dianggap di orang nang siapa nangkana orang nambah isi gaji bulanan jadinya itu ya perusahaan karena dulu bersenang-senang terus dia rumahnya mengontrak ya kan ambil bosnya bayar banyak bosnya sisa duitnya misalnya gajinya 5 juta ada tinggal sejutaan potong pulang zakat profesi misalnya. Nah itu tapi gak ada wajib itu mau pati ya udah itu biasa paling ada nama mau pati modelnya ya. Nah itu kita ada mau ulun kada cukup kita nang di zakat mal tadi gimana ada duitnya situ dosa di zakat profesi tadi. Nah jadi ujar Imam Nawawi disesuaikan dari tempatnya posisinya kisahnya apa nang dipandirakan begitu. Jadi ujar guru muas termasuk di ceramah di sini. Soalnya di sini apa nang kita bicara dengan orang. Ketika ini bujur nampak salah ya. Kita kisah maulid nabinya berarti kisah-kisah mulai awal sampai akhir dari kisah nabi tulisannya maulid ya. Nah itu dari salah kampung sudah juga macam-macam gitu tapi lah itu manusia ya. Nah jadi waqad yaqtadil halu al-ishaba kal hadsi ala jihad iz turqul aduwil bilad.
Wa ghairu dzalika min nahyi 'anil khamri wal fawahishi wa zina wa dzulmi idza tatabu'un nas fiha tatabu ya. Terkadang jadi sedih menuntut oleh satu keadaan seperti untuk menganjurkan berjihad. Terkadang di sini. Kenapa? Karena jalan permusuhan kampung misalnya. Jadi kampung tuh misalnya sedang diserang kurang misalnya. Jadi dari Imam Nawawi maka materi khutbahnya jihad misalnya itu boleh. Wa ghairu dzalika minan nahyi 'anil khamri wal fawahish, atau selain daripada itu seperti mencegah daripada khamar wal fawahish dan yang kada baik, wa zina wa zulmi dan zalim apabila mengikuti oleh manusia pada gawian tersebut. Wa alla yaltafita bi syai'in minha bal yastamirru muqbilan 'alaihim ila farawiha, dan bahwasanya janganlah berpaling si khatib tadi pada sesuatu daripadanya, tetapi hendaklah terus menerus berhadap kepada mereka sampai khutbah itu selesai. Jadi sunnah si khatib tadi terus berhadap lawan si makmum sampai khutbahnya selesai. Yastamirru muqbilan 'alaihim ila farawiha. Ada berpaling-paling baik. Wa ayyaqbalu alaihi mustami'ina lahu, dan menghadap kepadanya mendengarkan. Ini mereka berarti si makmum, kita berhadap juga. Wa ayyushgila yusrahu bi sayfin aw asan aw qausin aw rumhin ay taratan ala hadza wa taratan ala hadza, dan sunat bahwasanya tangannya nang sebelah kiri. Wa ayyushgila yusrahu, tangan kiri, bi sayfin memegang pedang. Pedang di tangan, naik ke mimbar bawa samurai. Ini bahari ya, orang perang samurai pedangnya. Au ason atau tongkat, nah kita tongkat. Au kausin, kausin tombak, rumhin anak panah. Aita rotan ala hadza wa taratan ala hadza, itu terkadang bisa pedang, bisa tombak, bisa tongkat, anak panah, bisa berganti-ganti, dan ini hukumnya sunnah. Di tangan kirinya megang. Wa hikmatuhu al-isyaratu ila anna hadzal dina qama bis-salah, dan hikmahnya kenapa jadi memegang pedang atau tongkat atau anak panah tadi, hikmahnya ini isyarat bahwasanya agama ini pernah ditegakkan dengan bisalah, yaitu dengan senjata. Artinya perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berat. Tinggal kita ya nang zaman ini ada lagi apa ngarannya, nang berjihad nang dengan nyawa ada nang lagi. Kemudian wa yusghila yumnahu, berarti atap nang dibukalah. Wa yusghila yumnahu bi hirafil minbari illam takun fiha najasatun, dan tangannya nang sebelah kanan berpegang kepada samping mimbar jika tidak ada pada samping mimbar itu akan najis. Nah, wa yusghila yumnahu bi hirafil minbar, jadi tangan kanannya ke tongkat, maka tangan kiri tongkat, tangan kanan mimbar. Nah, di sisi mimbar, jadi berikut ini hukumnya sunnah. Tapi kalau kita aja nggak ada, karena tangan kanannya mengikuti teks. Oke, khutbahnya ya Pak, tangannya ke sini, teksnya gugur. Teksnya gugur, bisa tangan tagana. Nah, itu jadi sunat. Jadi sunat tangan kiri tongkat, tangan kanan mimbar. Nah, itu hukumnya sunat. Jadi kau aja ngikutin teks sebelah kiri ya bagus ya. Atau kau kehafal bagus ya. Kalau memangnya hafal ya, tapi bagus ya. Menang ayat Quran, baik ditulis, ya, jangan sampai ada salah. Wa ayyuqima ba'da faragihi minal khutbati mu'adzinun wa ayyubadira liyuballighal mihrab ba'da faragihi minal iqamati, dan hendaklah iqamat
sesudah selesainya daripada khutbah oleh si muazzin. Jawabnya Pak Ilnya kebalang wa ayyuqima ba'da faraghihi min khutbati muazzinun. Jadi qamat bah tuntung azan, tuntung khutbah langsung azan. Langsung qamat. Wa ayyubadira dan bersegera si khatib liyablughal mihrab ba'da faraghihi min al-iqamah berjalan supaya sampai ke mihrab